keseluruhan, biasanya memang dilanjutkan dengan yang namanya supply chain management. Nah, kalau masih ada yang bingung ya, jadi apa sih supply chain management itu? Jadi untuk supply chain sendiri, dia ini adalah sebuah network ya. Kalau misalnya teman-teman pernah membuat yang di manajemen proyek, nah itu salah satu aplikasi ataupun alat yang bisa juga digunakan untuk melihat bagaimana sih antara supply chain itu sendiri. Oke, jadi kalau kalian pernah buat kayak network dari istilahnya line balancing gitu ya, itu juga salah satu network, tapi itu dalam cakupan yang kecil ya. Tapi kalau supply chain ini dia menyangkut dari perusahaan itu sendiri, supplier, kemudian bagaimana cara memproduksinya, mendistribusikannya, bahkan spesifik bagaimana menyalurkannya ke penggunanya, ke end customer ya. Jadi di sini nanti, nah kita bisa lihat ya dari rangkaiannya. Jadi rangkaiannya mulai dari supplier, kemudian masuk ke manufaktur, ke distributor, kemudian ke retailnya, sampai ke end customer. Jadi ini sebuah rangkaian ataupun jaringan yang harus saling bersinergi satu sama lain ya. Jadi ketika satunya ada permasalahan, pasti alurnya akan bermasalah. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dilihat dulu, kalaupun ada problem harus istilahnya didetailkan sebenarnya permasalahannya itu ada di bagian mana supaya tidak mengganggu alur yang lain. Oke. Nah, jadi untuk struktur supply chain secara sederhana itu ada yang bilang juga dari hulu ke hilir ya, bisa juga seperti itu cuma istilah saja. Pada intinya adalah kita melihat bagaimana sih alur dari distribusi barang kita atau alur produksi barang kita mulai dari supplier, manufaktur, distribusi, kemudian wholesale-nya, retail, sampai end customer. Tentu saja dalam supply chain ini ada 3 macam aliran ya yang harus kalian perhatikan, bukan hanya dari aliran materialnya saja. Jadi material itu mulai dari produk, kemudian bagaimana pengembalian kalau ada produk cacat dan lain-lain, tapi juga harus alur keuangan ya, atau alur pembayarannya seperti apa, mulai dari uangnya masuk, kemudian ada invoice keluar, invoice itu tagihan ya, kemudian ketika pembayarannya seperti apa, kemudian alur keuangannya masuk kemana, dan lain-lain. Sama yang paling penting juga adalah aliran informasi, mulai dari berapa yang harus diproduksi, berapa kapasitas mesin yang kita punya, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan lainnya. Jadi 3 hal ini sangat penting untuk kita gunakan sehingga nanti alur supply chain kita ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika misalnya metode tahap supply chain dari deterjen, mungkin teman-teman kalau di rumah ada yang lihat ya, sabun cucinya dari P&G ya, kalau tidak salah Pantene, kalau tidak salah satu contoh P&G. Kalian lihatlah nanti di produk-produknya, itu produknya dari mana sih? Kalian lihat di situ. Nah, ini contohnya ya, ketika metode supply chain untuk perusahaan P&G ini, mulai dari dia ada chemical manufacturnya ya, yang akan memproduksi plastiknya nanti seperti apa. Kemudian ada timber industry-nya, masuk ke paper manufacturnya untuk memproses dari packaging-nya ya. Kemudian ini nanti bahan-bahannya masuk ke chemical manufacture, kemudian masuk ke P&G, kemudian ke Walmart. Walmart itu kayak apa ya, Alpha yang lebih besar ya, store kalau di Amerika. Kemudian Walmart Store, nah ini lebih kecil lagi. Kemudian ini masuk ke customer-nya yang menggunakan produk tersebut. Nah, secara
secara kompleks ya. Nah, ini paling sederhana seperti ini. Secara kompleksnya sebenarnya SCM ini networknya banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Mulai dari material cost, transportasi cost, manufacturing-nya, kemudian bagaimana kita mengelola dari supplier sendiri. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang misalnya menanam gandum sendiri, istilahnya melakukan peternakan, membuat peternakan sendiri. Sebegitu detailnya untuk menjaga dari sistem network atau supply chain dari perusahaan tersebut. Jangan sampai kehabisan yang namanya bahan baku, seperti itu. Salah satu cara mitigasinya. Nah, ini salah satu contoh juga untuk supply chain dari Pertamina ya. Jadi bagaimana dari produsen peralatan dan bahannya masuk ke supplier peralatan dan bahan, masuk ke eksplorasi ya. Kemudian ini juga sama ya, masuk ke bagian eksplorasi semua. Kemudian nanti di refinari ya. Setelah itu didistribusikan ke SPBU yang ada. SPBU-nya juga distribusinya ada yang banyak ya. Ada yang untuk Pertamina sendiri, ada yang misalnya mungkin SPBU mandiri seperti itu ya. Nah, nanti baru masuk ke supir atau pemilik kendaraan. Nah, tujuannya apa sih supply chain? Jadi yang pertama, kita ingin kalau produk kita itu cepat bisa dirasakan ataupun diterima sama customer. Jadi sumber biayanya biasanya ya dari 3 tadi, aliran informasi, aliran produknya, kemudian uang. Jadi masing-masing ini sangat benar-benar mensupport bagaimana supply chain kita bisa segera berada di tangan customer. Nah, untuk itu biasanya kita menggunakan yang namanya supply chain management. Nah, untuk supply chain management ini, jadi di sini untuk memaksimalkan bagaimana sih kita dapat profit untuk keseluruhan dari alur produksinya kita nih. Supaya kita tidak misalnya terlalu banyak membuang waktu misalnya pada saat pengiriman barang ataupun pada saat produksi dan lain-lain. Nah, ini penjelasan saja dari definisinya ya. Jadi sebenarnya definisi dari supply chain management itu ada banyak ya dari para ahli. Nanti kalian bisa cek sendiri. Ya tolong di mute dulu Nurul Sakinah. Sakinah. Oke ya. Hadir Bu. Iya, tolong di mute dulu deh. Ya tadi suaranya kedengaran. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencari definisi yang lebih mudah dipahami, silahkan. Saya rasa sumber ada banyak ya. Nah, ini salah satu. Saya sampaikan saja ini beberapa hal yang kalian perlu pahami tentang supply chain. Jadi dalam supply chain management, tolong di mute dulu deh. Oke, kalau mau bertanya boleh ya, tapi raise hand dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk supply chain management sini, dia memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar perusahaan ya. Jadi bagaimana kita bisa memuaskan customer akhir kita, kemudian bisa membuat produk yang murah ya, kemudian bisa mengirim dengan tepat waktu, dengan tentu saja kualitas yang bagus. Nah, permasalahan yang biasanya ada dalam supply chain itu adalah pada saat bagian pemesanan produk ya, bagaimana menstabilkan volume pemesanan kita, kemudian bagaimana kita mengatur delivery time dari supplier ya, kemudian bagaimana variasi dalam strateginya, apakah kita membeli atau buat sendiri, berapa kuantitasnya. Nah, bisa jadi juga permasalahan ada pada saat manufaktur, kemudian contohnya lama produksi, kualitas ya, kemudian biaya produksi yang rendah itu juga bisa jadi salah satu permasalahan dalam supply chain. Kemudian di bagian warehouse ya,
bagaimana kita menyimpan inventory, apakah butuh inventory atau sebenarnya tidak butuh inventory. Kemudian bagaimana kita istilahnya mempercepat jalannya produk ini, ya. Apakah memang harus membangun pabrik di dekat customer atau malah kita buat pabrik yang dekat tempat produksi saja. Kemudian dari customer sendiri, sini bagaimana kita menyingkatkan dari waktu tunggu customer, ya, sehingga customer itu tidak terlalu lama menanti, ataupun misalnya dalam pemesanan, kalau teman-teman lihat di Shopee saja kan bisa dicek kan, Shopee kira-kira estimasi nyampe di kita kapan nih, ketika misalnya tidak sesuai sama estimasi, otomatis ada kekecewaan dari customer. Nah, itu yang kita hindari. Untuk supply chain sendiri, di sini ada 2 basic fungsi, ya. Jadi yang pertama tentu saja relate ke biaya fisik, ya. Kemudian relate juga ke biaya pemasarannya. Jadi kita ingin istilahnya meminimalkan cost, ya, sehingga nanti biaya yang dibebankan ke customer untuk membeli barangnya kita juga bisa lebih kecil, seperti itu. Nah, untuk aktivitasnya ada yang namanya physical sama market mediation, ya. Kalau physical dia dari bagaimana kita mencari sumber daya, produksi, distribusi, kemudian warehouse, ya. Kemudian inventory-nya juga controlling, itu masuk ke physical. Tapi kalau market, bagaimana kita melihat riset pasarnya, ya, berapa banyak pasar yang ingin menginginkan barang kita, kemudian desain produknya seperti apa yang kita mau, ya. Kemudian after sale service, jadi bagaimana proses ketika misalnya ada barang cacat dan lain-lain. Kemudian demand management, kita mengelola bagaimana sih permintaan pasar terhadap produk kita. Jadi sebenarnya kalau supply chain ini adalah kumpulan dari apa yang teman-teman sudah pelajari dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Nah, tentu saja untuk lebih level height-nya itu ada beberapa hal yang memang perlu didalami kembali. Jadi istilahnya karena kalian sudah mempelajari semuanya, ya, jadi saya rasa untuk memahami tentang supply chain jauh justru lebih mudah karena yang lainnya juga sudah dipahami. Kemudian klasifikasi untuk aktivitas supply chain yang masuk dalam supply chain itu apa saja sih? Jadi mulai dari awal, ya, merancang produknya, mendapatkan bahan baku, produksi persediaan, melakukan produksinya, pengiriman, sampai pengembalian produknya pun itu termasuk dalam supply chain management. Nah, ini untuk membedakan, ya, kegiatan-kegiatannya. Kalau dalam pengembangan produk, kegiatannya apa saja? Jadi mulai dari riset pasar, perancangan produk, melibatkan supplier dalam perancangan produk barunya, kemudian ada pengadaan, ya, pemilihan supplier dan lain-lain, perancangan pengendalian saya rasa sudah paham, kemudian operasi dan produksinya terkait dengan pengendalian produksi dan mutunya juga, kemudian pengiriman dan distribusi, jalurnya pakai jalur yang mana, kemudian penjadwalannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa. Nah, fungsinya apa sih kita tahu supply chain management. Jadi untuk kegiatan fisik ini, dia akan mengubah bahan mentah beserta komponennya menjadi bahan jadi, ya, dan mengirimkannya ke konsumen akhir. Nah, kemudian mencari bahan baku, produksi, serta penyimpanan material, serta distribusi transportasi yang paling minimal ataupun yang paling efektif dan efisien. Kemudian pada segi pasar, ya, jadi supply chain ini bisa memastikan produk atau jasa yang kita berikan itu sudah memenuhi keinginan dari customer. Terkait juga dengan riset pasar, pengembangan produk, pun harus ada diskon atau tidak, layanan purna jual, misalnya kalau misalnya berapa tahun dipakai, apakah masih bisa dikembalikan ke perusahaan atau misalnya masih bisa dijual dengan misalnya harga yang lebih rendah, misalnya seperti itu. Nah, dalam supply chain sendiri, tantangannya sekarang kompleksitas dalam struktur supply chain, ya. Jadi akan lebih banyak melibatkan pihak, ya.
yang tentu saja biasanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan bahasa, zona waktu, budaya antar perusahaan juga merupakan salah satu tantangannya di masa sekarang. Tentu saja dengan pandemi ini ya sangat mendorong industri untuk segera melakukan istilahnya pendewasaan diri yang lebih cepat ya, kalau saya bilang sih, karena kita dituntut untuk segera beradaptasi dengan zaman yang serba instan misalnya. Bagaimana kalau misalnya contohnya saja, kalau misalnya tidak ada pandemi, mungkin kita masih belum siap dengan kondisi kuliah online misalnya, atau misalnya ada yang tidak masih banyak yang belum familiar dengan konsep Zoom dan lain-lain. Padahal hal ini justru sebenarnya lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi. Dan tantangan lainnya juga adanya ketidakpastian ya, ketidakpastian terkait dengan permintaan. Ya, bisa jadi yang dulunya customer kita, tapi ternyata dengan perkembangannya waktu ada pesaing yang jauh lebih, misalnya kalau teman-teman lihat sekarang ya, dengan kondisi yang minyak goreng yang langka ya, teman-teman bisa lihat bagaimana ketika demand-nya banyak ya, banyak yang butuh minyak goreng tapi supply-nya lagi sedikit. Nah, itu yang membuat kelangkaan sebenarnya kan ya. Nah, dalam segi dengan permasalahan ini terus terang pasti perusahaan akan saling bersaing ya, bagaimana memuaskan customer-nya. Ada yang kalau Indomaret, saya rasa ada Klik Indomaret ya. Kemudian ada juga yang sudah membuka e-commerce dari misalnya Shopee. Contohnya mungkin toko satu sama yang istilahnya memudahkan kita untuk tidak ke sana, tapi misalnya kita bisa memesan dari rumah. Nah, itu salah satu contoh cara supply chain sebenarnya, supply chain sederhana yang sekarang sudah banyak diterapkan. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi ya, peran teknologi internet. Jadi ini sangat penting terkait dengan keakuratan juga, kecepatan, lebih mudah juga ya dilihat transaksi-transaksinya. Oleh karena itu beberapa perusahaan juga biasanya sudah menerapkan sistem electronic procurement ya, ataupun electronic fulfillment. Nah, kalau electronic procurement di sini kita bisa melihat untuk pemesanannya ya sudah terdata. Misalnya kita mau pesan apa nih, suku cadang apa, peralatan apa, sehingga untuk jangka waktunya kita bisa estimasi kapan dia bisa datang di perusahaannya kita, sehingga produksinya kita tetap bisa selalu di jalan. Kemudian electronic fulfillment di sini kita bisa lihat ya, istilahnya dokumen-dokumen yang sudah elektronik, misalnya menerima order bagaimana, apakah harus manual ya, nanti kalian lihat pas KKP ya, apakah perusahaannya itu masih menerima order dengan manual dicatat atau sebenarnya sudah ada aplikasi sendirinya. Nah, pasti akan lebih bagus ketika sudah ada aplikasinya sendiri ya, karena bakal selalu terrecord ya, meminimalkan juga terjadinya human error pada saat pencatatan seperti itu. Nah, ini ada studi kasus ya. Mungkin teman-teman yang pernah ambil mata kuliah produk saya sudah tidak asing mungkin sama Dell komputer ya. Jadi memang selain dia melakukan desain ya, dia merancang desain istilahnya custom untuk setiap orang. Dell ini juga membuat suatu terobosan di bidang supply chain ya. Jadi di sini Michelle Dell dia mengubah fokus beberapa persediaan yang harus disimpan menjadi seberapa cepat persediaan itu berpindah atau mengalir. Jadi perusahaan di Dell komputer ini dia misalnya ada beberapa chip ya, misalnya ada yang 4 digit. Nah, itu kan bisa menandakan kapan dia dibuatnya kan ya. Nah, dia bisa lihat bagaimana sih aliran barang dalam perusahaannya, apakah dia harus membeli langsung ataupun melakukan penyimpanan. Nah, kecepatan ini sangat penting ya untuk melihat bagaimana aliran barang dalam perusahaannya. Nah, kenapa kecepatan itu dianggap penting? Nah, jadi
ketika kita memiliki persediaan ya untuk misalnya 11 hari, sedangkan pesaing kita memiliki untuk 80 hari. Maka pada saat ini misalnya ada beberapa chip yang baru yang kita akan pasarkan untuk ini bisa jauh lebih cepat ya, karena kecepatan ini juga merupakan istilahnya meminimalkan risiko yang terjadi terkait turunnya material yang bisa jadi 50% per tahun. Bayangkan ketika misalnya beberapa material yang kalian beli dari tahun lalu ya dan belum sempat kita gunakan untuk tahun ini dan harganya sudah turun 50%. Itu yang dihindari dari Dell Computer. Nah, salah satu caranya dengan kerjasama dengan dan koordinasi dengan secara dekat dengan suppliernya ya. Contohnya ini dia melakukan supplier dengan perusahaan Sony yang memproduksi monitornya dengan kualitas dan keandalan yang sudah teruji dengan tingkat kualitasnya Dell, sehingga Dell ini tidak perlu menimbun banyak persediaan. Jadi Dell tidak perlu melakukan incoming inspection, jadi dia sudah istilahnya mempercayakan kepada Sony ya, karena kalau misalnya ada defect ya, dia itu bisa menekan sekitar 1.000 untuk setiap 1 juta produk, karena dia mempercayakan kepada suppliernya ya, benar-benar trust-nya ini digunakan. Nah, dengan begitu Dell dapat menjual produknya langsung ke pemakai akhir. Jadi tidak ada inspeksi lagi, itu adalah cut proses ya. Jadi di sini misalnya mereka minta Airborne Express atau UPS dengan mengambil 10.000 komputer di Texas dalam waktu sehari dan pergi ke Meksiko untuk mengambil monitor sejumlah yang sama dari pabriknya Sony. Kemudian ketika kita semua tidur, mereka merakit komputer itu dan monitornya dan kembali mengirimkan ke pemesan. Jadi relatif lebih cepat, ya. Oke. Nah, manfaat metode ini apa sih? Jadi ada hal-hal yang inefisiensi itu berkurang banyak ya. Kemudian tidak terjadi distorsi informasi. Jadi karena rentang antara permintaan dan suplainya bisa cepat berkurang secara drastis ya. Kemudian berkurangnya rentang ini juga memungkinkan informasi untuk permintaan bisa sampai ke bagian hulu secara cepat terkait dengan ordernya, inventory, resiko, ataupun ongkosnya. Dell juga bisa berkata pada Sony, misalnya kita ngambil monitor dari Anda ini secara konsisten, jadi kerjasamanya benar-benar dijaga gitu ya, karena saling trust antar, karena dia istilahnya sudah menjadi salah satu langganan lah, karena dia akan mengambil produk ini secara konsisten dan stabil. Nah, sekarang untuk produk biskuit kaleng yang dipasarkan di pasar lokal dan juga ke beberapa negara tetangga, sebenarnya apa saja sih yang terlibat dalam supply chain-nya sehingga produk itu kita bisa terima ataupun masuk di supermarket. Nah, untuk supply chain dari biskuit kaleng, kira-kira perusahaan apa saja yang terlibat? Silakan raise hand. Dalam supply chain biskuit kaleng, perusahaan apa saja yang terlibat? Oke, mungkin saya bantu ya. Pertama, penghasil gandum ya. Kemudian masuk ke pabrik terigu, ke distributor terigu. Kemudian apa lagi kira-kira? Perusahaan apa saja? Oke, gimana tingkat 3 tapi belum ada bayangan. Jadi tentu saja ya, uang, kemudian barang dan informasi, ini menjadi hal yang paling penting ya dalam aliran produksi ini. Kemudian penghasil tebu, masuk ke pabrik gula, jadi distributor gula, penghasil garam, agrégam, kemudian distributor garam, penghasil minyak,
jadikan mentega, seperti mentega penghasil telur. Oke. Aluminium untuk kaleng, ya. Sini masuk ke pabrik biskuit, kemudian masuk ke distributor, kemudian supermarket dan customer akhir. Jadi rutenya seperti itu. Ini istilahnya kita kerjasama dengan banyak perusahaan ya. Kalau memang pengen melihat supply chain-nya secara keseluruhan, kita tidak inspeksi dari sini. Kita tidak bisa inspeksi dari sini, tapi kita inspeksi dari penghasilnya. Kayak gitu kalau supply chain. Oke. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin saya coba kasih video penjelasan tentang biasanya kalau visual bakal jauh lebih cepat dipahami. Jadi ini coba saya kasih video tentang supply chain dari Zara. Kedengaran suaranya? Iya, Bu. Oke. Meet Zara, the Spanish company at the forefront of fast fashion, where speed and disposability are the new black. Launched in 1975, Zara now has almost 2,000 stores in 77 countries. Its parent company, Inditex, turned over $17 billion last year, helping reclusive founder Amancio Ortega, a railway worker's son, become the 7th richest man in the world. Zara's HQ is a futuristic building known as The Cube in La Coruña, northwestern Spain. From there, staff churn out 30,000 designs a year, near carbon Jadi Zara ini melakukan 30.000 desain ya per tahun. copies of fashion's big names. Lightning fast, locally targeted designs are Zara's specialty. When Madonna played 3 weeks of European concerts in 2001, teenage girls went to her later shows wearing knockoffs of the outfit from her first performance. Zara's vertically integrated business model limits outsourcing, making most of its catwalk copies in-house and ensuring better quality control. When it does use cheap labour, it goes for poorer European countries rather than the developing world. Garments hit shop floors within 3 weeks of design, blitzing the industry average of 6 months. Ya, jadi dari runway ya, runway ataupun fashion show-nya Zara itu masuk Garments hit shop floors within 3 weeks of design, blitzing cuman minimal 3 minggu ya, yang dimana biasanya dilakukan the oleh industry average of 6 months. industri lain itu sekitar 6 bulan. Fashion used to be sold in 4 seasons. Zara wants you to buy for 104. New clothes. Jadi Zara ini melakukan yang namanya fast fashion ya. Jadi dia mengganti sekitar 52 minggu sekali etalase yang ada di sana, sehingga dalam 1 tahun ya ada sekitar 104 sesi baju yang ditawarkan di Zara. Arrive in every store twice a week, days known by fans as Z days, and fuel the need to turn over your wardrobe. The brand's global distribution center, also in Spain, moves 2.5 million Ya, items jadi per hal week. ini Nothing bisa memberikan dia keuntungan sekitar 2,5 miliar per minggu. remains warehoused longer than 72 hours. Clothes are ironed in advance and packed on hangers with security and price tags are fixed, saving store staff prime selling time. Records are kept of any clothes tried on but not bought and sent back to Spain along with all cash register data. Customers visit Zara on average 6 times more often than its competitors. Oke,
Jadi karena dia pergantiannya cepat ya, jadi customer itu bisa jadi mengunjungi tokonya itu sekitar 6 kali lebih sering dibanding toko lain. Causing rival stores to dread its arrival on their turf. When Zara opened a store in China last year, one industry commentator noted it just murdered everything around it. And when the doors of Zara's first Australian store opened in Sydney in April, 80% of the stock was snapped up within 3 minutes. Shoppers might love Zara, but fashion's elite are not so happy. One unnamed designer complained, "We spend a fortune researching and working up ideas, then Zara comes along and walks off with them for nothing." Jadi sebenarnya agak sedikit kontroversi ya dengan fashion design yang lain karena banyak yang merasa ketika misalnya mencari desain dengan idea yang lama dan lain-lain, tapi Zara bisa melakukan itu dengan cepat sehingga bisa mematikan pesaing-pesaingnya yang lain. With them for nothing. Zara has achieved global success with almost zero advertising, which its founder. Jadi Zara ini sekitar zero advertising ya, jadi dia tidak banyak melakukan promosi. Calls a pointless distraction. Zara, fast, affordable, pre-packaged fashion, a business built on speed, designed for addiction. Oke, jadi kuncinya di fast distribusi saja. Jadi ketika misalnya orang lihat the runway, dengan mudah misalnya 3 minggu kemudian, kita bisa lihat dia di etalase toko. Sebegitu signifikannya pengaruh dari supply chain. While many vendors, analysts, and systems. Mungkin karena tadi bahasa Inggris ya, mungkin agak susah dipahami. Nah ini sebenarnya saya dapat sedikit yang berbahasa Indonesia, mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Ini supply chain dari produk kesukaan kita semua. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can Supply Chain Review Case Study PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk ke end customer melalui area fisik, uang, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer, dengan physical flow dari supplier ke customer, cash dari customer ke supplier, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, frying, cutting and folder, steaming, cooling, dan packaging. Indomie dikemas dalam bentuk etiket atau cup dalam beberapa ukuran gramasi dan dimasukkan ke dalam 5 jenis kartoning dari 5 packs hingga 40 packs per karton. Selanjutnya produk akan dikirimkan kepada distributor, wholesaler, dan retail. Selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya supplier mengirimkan production capacity. ICBP juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler, sebaliknya wholesaler mengirimkan informasi sales dan inventory. ICBP juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan, inventory, pesanan, dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. SAP R3 IBM Series menjadi software ERP yang digunakan untuk mengatur aliran informasi finansial, logistik, dan human resource management.
Lalu bagaimana keuangan ICBP bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Stakeholder rantai pasok berikut merupakan supplier dari raw material yang digunakan oleh ICBP. Selanjutnya, distributor, wholesaler internasional dan nasional, serta retail. Global Supply Chain Management. Selanjutnya, bagaimana network design ICBP? ICBP menggunakan strategi retail storage with customer pickup strategi, di mana inventory pada strategi ini disimpan pada retail storage. ICBP menggunakan strategi efisien supply chain, di mana perusahaan berupaya menggunakan seluruh resource dengan cara yang efisien sehingga dapat meminimasi cost. Indomie termasuk pada functional product berdasarkan karakteristik demand yang stabil, profit rendah, long life cycle, dan low variation. Pada 2018, profit margin sebesar 31,9%. Fakta tentang ICBP, Indomie diproduksi secara mass production, inventory control dengan menggunakan FIFO strategi, dan Oke, mungkin itu tadi ya contoh supply chain. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana supply chain di masa depan, menurut teman-teman seperti apa? Nah, karena saat ini juga kita sudah masuk dalam era digitalisasi ya, dan banyak yang berhubungan dengan AI. Nah, jadi prediksi supply chain untuk masa depan itu tentu saja juga menggunakan AI ya. Penggunaan AI dalam supply chain itu sih. Advances in digital technology are having a huge impact on the world around us and leading to big changes in customer behavior. Today, connected customers behave digitally, responding to social media trends and taking part in online conversations across a vast interconnected global community. However, many supply chains can't keep up. That's because they're structured in a very traditional and sequential way. Let's take a look at how a typical company with a traditional supply chain would react to a sudden peak in demand. A celebrity posts a picture of a bag on Instagram, creating excitement and generating a sudden demand for the product across the world. The bag manufacturer's demand forecast was based on a backwards look at previous sales. So, when their sales reports show their product has sold out unexpectedly, they wake up and go into firefighting mode. The company adjusts its forecast to reflect the new level of demand and then realizes that they don't have the materials or the production capacity to make replacements. So they call their suppliers, but they don't have the materials available. The bag manufacturer asks them to order new materials and expedite shipments, leading to additional costs. Finally, when the material product has sold out unexpectedly, the traditional supply chain would react to a sudden peak in demand. A celebrity posts a picture of a bag on Instagram. Oke, jadi ini salah satu contoh ya ketika ada selebgram ataupun artis yang melakukan posting terhadap satu produk di media sosial, Creating excitement and generating a sudden demand for the product across the world. The bag nah ini akan membuat permintaannya ke manufacturer's demand forecast was based on a backwards look at previous sales. So, when their sales reports show their product has sold out unexpectedly, they Jadi ketika misalnya produknya terjual secara tiba-tiba gitu ya, nah ini akan membangkitkan dari perusahaan. Kenapa kok tiba-tiba banyak yang mau produknya? Akhirnya dia ingin melakukan produksi kembali. wake up and go into firefighting mode. The company adjusts its forecast to reflect the new level of demand and then realizes that they don't have the materials or the production. Nah, tapi ketika permintaannya tiba-tiba naik, ya dia paham
ternyata produksi ini tidak mempunyai material yang banyak untuk memenuhi permintaan yang capacity to make replacements. So they call their suppliers, but they don't have the materials available. The bag manufacturer Nah, supplier pun tidak punya nih material. asks them to order new materials and expedite shipments, leading to additional costs. Karena dia memaksakan untuk mendapatkan material dari supplier secara cepat, sehingga dia menambahkan cost ataupun membayar lebih. Finally, when the materials arrive and the products are produced, they then have to be transported to the stores. This Nah, ketika misalnya sudah ada material diproduksi, kemudian lanjut ke distribusi. wasn't planned for in advance, which means premium shipping costs. Untuk mempercepat, shipping cost juga bisa bertambah. All in all, it has taken the company around 4 months to replenish their product. Unfortunately, the customer just wasn't going to wait that long. And in the meantime, Ya, pada umumnya biasanya butuh waktu 4 minggu ya untuk memproduksi produk kembali, tetapi customer pasti tidak bisa menunggu selama itu. they bought a similar product from a rival manufacturer. Sehingga kebanyakan dari customer memilih mengambil produk dari istilahnya perusahaan lain yang mirip-mirip dengan produk yang mereka cari. In the end, with the unplanned additional costs and the unsold products, our bag manufacturer. But it doesn't have to be like this. Nah, sebenarnya tidak harus seperti ini ya. Jadi kita bisa istilahnya kehilangan keuntungan yang sebenarnya kita bisa dapatkan ya. We believe that traditional supply chains must evolve into connected, smart, and highly efficient supply chain ecosystems, with layers to address customer solutions and digital operations. Nah, makanya kita harus membangun yang namanya ekosistem dari produksi kita, terkait juga dengan digitalisasinya. Companies who are able to set up and run customer solutions and digital operations ecosystems empower themselves to proactively manage and efficiently fulfill customer needs across multiple channels, quickly identifying changes in demand and organizing their supply chain accordingly. In this way, they can turn their supply chain into a real competitive advantage and use it as an enabler for new digital business models. Let's look at how a company with a digital supply chain would have reacted Nah, ini company dengan digital supply chain. to a similar peak demand situation. The company's proactive sensing capability, including social media tracking, identifies a peak in demand early. The production Jadi perusahaan dengan digitalisasi yang bagus, dia bisa mendeteksi pergerakan permintaan secara cepat ya, dari melalui online, media sosial, dan lain-lainnya. plan is adjusted automatically, thanks to a direct link between demand Nah, sehingga dia bisa memberikan informasi secara cepat dari produksi ya. and manufacturing. At the same time, an updated demand plan is shared with all relevant suppliers, Oke, update dari permintaan ini akan diinfokan juga ke supplier, sehingga supplier bisa menyiapkan produknya kita dengan lebih who cepat. immediately include the new requirements in their material planning and adjust their manufacturing priorities accordingly. Meanwhile, the customer can track the order's progress, keeping up to date on when it's being manufactured and when it will be delivered. Oke. Jadi sementara itu customer pengen lihat nih, jadi kapan kira-kira barangnya ready, berapa lama kita harus nunggu, worth it enggak waktu tunggunya. And throughout the process, the supply chain transparency solution monitors relevant supply chain data from a variety of internal, Nah, jadi ketika misalnya informasinya bisa secara internal, secara cepat bisa didapatkan melalui digitalisasi, nah ini akan mempermudah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan customer dengan lebih cepat. external, structured, and unstructured sources, enabling proactive risk management. For the last mile delivery to the customer, the company leverages an established flexible logistics network with a shared infrastructure. The result? Companies that leverage a digital supply chain operate with the versatility and agility that's needed in the digital age. That means happy customers and flowing profits. Supply chains are extremely complex Oke, organisms, jadi dengan and no begitu company has bisa meningkatkan kepuasan dari customer. succeeded in building one that's truly digital yet. The companies that get there first will gain a huge advantage in the race to industry. Jadi untuk sekarang masih belum ada yang benar-benar full digitalisasi ya. Sekarang masih semi ya.
Jadi masih ada yang masih sebagian digunakan digitalisasi. Nah, ini untuk yang terakhir, contoh bagaimana sebenarnya penggunaan digitalisasi itu supaya lebih rinci dilihat dalam sistem supply chain. While many vendors, analysts, and systems integrators look at new disruptive technologies such as IoT, AI, and blockchain individually, the real value to the supply chain comes from combining these technologies together. Oke, jadi untuk masa depan nanti supply chain ini akan mengcombine antara IoT, AI, dan blockchain. Organizations conducting paper-based business transactions will struggle to leverage disruptive technologies without extensive manual rework. To obtain maximum business value, companies need to ensure they have an end-to-end digital foundation or backbone in place. The digital foundation allows companies to seamlessly exchange electronic business transactions with 100% of the trading partners in a digital business ecosystem. Once the digital foundation is in place, then at that point, companies can leverage the combination of IoT, AI, and blockchain to enable an autonomous supply chain. Leveraging an Internet of Things platform allows companies to create a digital twin of a piece of equipment or serviceable asset. For example, IoT sensor information can be leveraged to not only identify shipment location while moving through the Oke, jadi kalau penggunaannya IoT sendiri bukan hanya kita bisa melihat rute di mana sekarang distribusinya kita datang, supply chain, but also monitor shipment condition. tapi kita bisa juga melihat bagaimana shipment kondisinya ya. We can also remotely monitor the condition Nah, kita juga bisa melihat secara remote kondisi dari mobil yang digunakan. of the truck systems. Artificial intelligence derives insights from information moving across the digital business ecosystem, whether analyzing transaction information to determine the best performing trading Oke, jadi AI-nya buat apa? AI-nya nanti kita bakal melihat, masuk ke data analisis nih. Kita melihat misalnya, oh customer ini kalau beli misalnya beli roti, bisa juga beli misalnya misesnya. Atau misalnya mungkin teman-teman mungkin sekarang sudah sadar juga ya, kalau misalnya cari misalnya pengen baju warna merah. Nah, kalian bisa lihat itu misalnya algoritma dari Instagram ataupun TikTok ataupun yang lain-lainnya itu biasanya nyangkut sama apa yang kalian cari. Mungkin ada beberapa yang masih belum sadar, tapi kalau kalian perhatikan misalnya kalian nyari misalnya tas laptop misalnya. Lihat, perhatikan dari iklan-iklan yang berada di Instastory kalian itu biasanya menyangkut barang apa yang sudah kalian searching sebelumnya. partner, or analyzing IoT sensor information to determine if a piece of equipment is about to break down. AI helps companies optimize and drive efficiencies across an end-to-end supply chain. Blockchain, a relatively new disruptive technology, in its simplest form is a trustless, immutable distributed ledger that can archive information from across the extended enterprise. Nah, kalau blockchain sendiri kita bisa lihat nih, misalnya dari supplier, kita barangnya ada enggak? Atau From misalnya a supply chain point of view, sampai the most popular use case relates to track and apa. trace and knowing the provenance Kita bisa lihat juga kalau misalnya bahan bakunya kita tuh dalam temperatur sekian, apakah bisa masuk dalam perusahaan dalam kondisi fresh atau tidak. Nah, gunanya kalau blockchain masuknya ke sini. of goods or raw materials. An autonomous supply chain will help companies establish a highly intelligent, connected, self-aware, and trusted environment. An environment that leverages deeper insights into supply chain performance to refine business processes, improve traceability of goods, and record and secure an archive of all digital interactions between a company and its trading partner community. For more information on how OpenText can help Oke, jadi ketiga hal ini ketika misalnya dikolaborasi bisa membuat supply chain kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk supply chain sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ini contoh-contoh saja ya. Ini contoh kalau Bulog dia suppliernya seperti apa, dari supplier ke customer ya. Kemudian ini Walmart, ini kayak Indomaretnya Amerika ya. Jadi dari farm, kemudian di packing, transportasi, masuk ke boarding crossing, diproses di distribusi center, kemudian masuk ke Walmart, kemudian ke customer.
Nah, dari distribusinya juga ini saya rasa sudah pernah diajarkan ya. Ada di PPIC, ada yang namanya cross docking, ada juga after cross docking. Ini tadi perbedaan antara tradisional supply chain dan digitalisasi supply chain. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, ya mungkin untuk absensi ya, karena absensi saya ketinggalan di kampus, saya tidak sempat ambil kemarin. Jadi untuk absensi silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Nggak usah panjang-panjang, singkat saja. Apa yang kalian ketahui tentang supply chain dan supply chain management. Kemudian sebutkan aliran yang paling penting dalam supply chain, dan sebutkan kira-kira aktivitas apa saja yang masuk dalam supply chain. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tanya terkait tugasnya, apakah sudah selesai? Karena yang asistensi ke saya 1 orang saja, apakah semua sudah paham atau seperti apa? Jadi sebenarnya saya pengennya kita sistemnya asistensi langsung ya, supaya saya pengen tahu kalian sebenarnya bisa mengerjakan atau enggak. Gitu. Karena itu salah satu hal yang penting untuk kalian ketahui sebagai lulusan teknik industri nanti. Nah, karena pandemi COVID ini, dengan kasus naik juga yang mengakibatkan kampus kita lockdown, jadi saya kasih kebijakan kalau nanti tugasnya tidak usah diasistensikan. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan atau mau Zoom beberapa orang, tidak masalah, silakan dikonfirmasi ke saya. Misalnya ada yang mau ditanyakan apakah cara membuat backward schedulingnya seperti apa, kemudian forward schedulingnya seperti apa, land balancingnya apakah ada yang salah atau enggak, karena dari baru 1 orang yang konfirmasi ke saya, soal land balancingnya itu ternyata masih kurang ya. Mudah-mudahan sudah diinformasikan ke ketua kelas, ada tambahan untuk soal land balancingnya, sehingga dia nanti bisa sampai selesai land balancingnya. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan terkait tugas, silahkan nanti format pengumpulannya adalah melakukan membuat video penjelasan terkait tugas-tugas yang ada 5 nomor, 6 nomor yang sudah saya kasih. Soalnya cara membuatnya bagaimana, didapatnya dari mana, kemudian kenapa bisa dapat angka segitu, itu harus detail dijelaskan. Nanti saya bisa lihat, karena saya rasa kalau misalnya kalian ngerjain sendiri, pasti bisa menjelaskan dengan jelas. Sama hitung-hitung latihan untuk seminar tugas akhir kecil-kecil. Ada yang ditanyakan lagi terkait tugas? Ibu, mengenai itu tugas videonya Ibu dijelaskan semua. Maksudnya mendetail nomor 1 dari penjadwalan maju, penjadwalan mundur, dikasih detail. Iya. Tapi enggak usah saja misalnya kalau misalnya ada perhitungan toh, misalnya perhitungan yang pertama misalnya cara dapatnya seperti ini. Kemudian mungkin kalau penjadwalan tenaga kerja kan ada lebih dari 1 iterasi. Nggak usah dijelaskan, misalnya iterasi kedua, begitu juga caranya. Yang jelas saya sudah tahu salah satunya kamu dapat, di endingnya nanti kayak gimana. Gitu. Nggak usah dijelaskan, misalnya didapatkan dari misalnya 18 dikurang 7, hasilnya sekian. Ya saya rasa kalian sudah paham lah bagaimana cara menjelaskan tugas yang lebih baik karena sudah tingkat 3 juga toh. Jadi enggak usah juga terlalu detail, tapi yang jelas saya paham kamu dapatnya dari mana. Karena jangan sampai kalian bisa lihat nih misalnya dalam pembagian shift, penjadwalan shift, misalnya pakainya 5 shift. Kenapa bisa pakai 5 shift, dari mana didapat? Nah, kalian tidak jelaskan itu, nah itu yang salah. Harus tahu dulu kenapa bisa, kira-kira berapa shift yang bisa dipakai, kenapa seperti itu, didapatkannya dari mana. Sehingga kalau misalnya pakai misalnya 5 shift atau 6 shift, lebih bagus pakai shift yang ke berapa, apakah 5 atau 6.
alasannya kenapa, apakah biayanya lebih murah kalau misalnya pakai yang shift 5 atau lebih murah yang pakai shift 6 atau memang harus 6 shift untuk mengcover semuanya atau seperti apa, silahkan kemukakan alasannya. Begitu, Ji. Makanya saya bilang kalau misalnya memang ada yang tidak ditanyakan, ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Dan suami malu-malu untuk bertanya, karena sayang saya sudah kasih kesempatan untuk bertanya toh. Kalau memang mau malu-malu misalnya sendiri atau berdua, boleh misalnya mungkin 5 orang minta Zoom atau seperti apa, nanti saya coba bantu jelaskan. At least kalian paham lah apa yang kalian pelajari di mata kuliah ini. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada sanggahan, saya anggap sudah jelas semua ya. Jadi untuk absensi, saya akan buka di Classroom. Silakan dijawab dengan pertanyaan yang 3 tadi ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ingat jaga kesehatan, karena kasus juga semakin tinggi. Kalau memang tidak ada keperluan penting di luar, lebih baik jangan di luar ya. Ingat selalu pakai masker ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu sampai nanti kalian sudah mau masuk KKP juga kan. Kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.